Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, adik-adik apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sukacita dan juga sehat. Kalau Kak Hedi dan Kak Maya apa kabar? Baik dong, kita sehat Kak. Kita sehat dan selalu bersukacita. Puji Tuhan. Adik-adik dan Kak Hedi, Kak Maya, Kak Dian mau tanya, kalau adik-adik dan kakak-kakak dengar kata Tuhan Yesus, apa sih yang adik-adik dan Kak Hedi pikirkan tentang Tuhan Yesus? Ayo coba dipikir-pikir dulu. Tuhan Yesus. Kalau Kak Dian ya, dengar kata Tuhan Yesus, Kak Dian selalu berpikir Tuhan Yesus itu baik. Kalau Kak Hedi, Tuhan Yesus itu penolong. penolong. Kalau Kak Maya, Wah, sangat penyayang dan pengasih. wah, sangat penyayang, penolong, dan baik. Kalau adik-adik, boleh dijawab ya di rumah masing-masing. Dari jawaban tadi kita tahu ya Kak, kalau Tuhan Yesus itu baik, Dia penolong, dan Dia juga penyayang. Terbukti hari ini adik-adik, kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu online kita. Adik-adik sudah siap kan mengikuti sekolah minggu online hari ini? Yuk, kita semua mau bangkit berdiri, kita mau bersyukur karena hari ini Tuhan boleh kasih kita kesehatan, sukacita untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Kita mau bernyanyi I Love You Jesus. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita bernyanyi sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau kumpulkan kami ya Tuhan, biarpun melalui online agar kami boleh juga beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tuhan kami memohon biarlah kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, biarlah Tuhan yang berkati Kak Leli yang membawakan cerita firman Tuhan agar kami juga tetap fokus dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leli. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan hatinya? Yuk kita panggil, kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan
semua dosaku. Sekali lagi adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mari, sekarang kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak Leli. Temanya, hati yang mengenal Tuhan. Hati yang mengenal Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, kita baca dalam kitab Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hei Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku pada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sambar ke antara mereka, sampai mereka habis
habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan pada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Ada peribahasa, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Apakah adik-adik mengerti maknanya? Isi hati manusia hanya bisa diketahui oleh dirinya sendiri dan Tuhan. Harus diperhatikan, dari dalam kita ini akan timbul hal yang baik, yang positif, dan hal yang jahat, yang negatif. Segala yang timbul ini berawal dari segala informasi yang masuk melalui panca indera kita, antara lain mata dan telinga. Jadi adik-adik, setiap kita, adik-adik, kakak, harus menjaga mata agar melihat yang baik, yang benar. Contoh ya, kalau kita nonton atau melihat info di gadget, nah kita tonton, lihat tayangan yang bermanfaat, tidak yang kasar, yang kejam. Nah, supaya apa? Supaya hati kita ini tidak diisi dengan dendam, kejahatan. Juga telinga kita ini, mari mendengar yang mendatangkan manfaat, ya, sehingga membangun karakter kita menjadi baik, ya, bukan gosip, ejekan-ejekan, sindiran yang banyak kita dengar. Kita harus menyaring semua yang masuk ke dalam hati kita, supaya dalam hati kita ini tertimbun, tersimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, bagaimana bisa kita lakukan? Kita harus memberi hidup kita kepada Tuhan, yaitu hidup dalam pertobatan. Pertobatan bukan sekedar menyadari kesalahan kita, tetapi dengan sungguh-sungguh hati menunjukkan perubahan dalam hidup kita. Seperti bacaan hari ini, Tuhan berkarya bagi umatnya. Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya. Dia memperhatikan dengan luar biasa. Bahkan dia memberikan anugerah kepada umatnya, yaitu hati yang mengenal Tuhan. Bagaimana hati yang mengenal Tuhan? Hati yang mengenal Tuhan adalah hati yang mempunyai kepercayaan, mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Walaupun kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang kurang baik, seperti yang terdapat dalam firman Tuhan tadi. Bangsa Israel ini diangkut ke pembuangan ke negeri Babel. Semua ditawan, baik raja, rakyat, juga orang-orang yang pandai. Mereka yang mempunyai keahlian, pemuka-pemuka Yehuda. Adik-adik,
mereka tinggal di Babel kira-kira 70 tahun. Kalian bisa bayangkan. Tetapi mereka ini mempunyai kepercayaan yang tetap kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan membawa kembali mereka, bangsa Israel ini, ke negerinya. Jadi, jangan biarkan masalah, keadaan yang kurang baik yang menimpa kita membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Tetapi ingat, God is so good. Tuhan itu baik. Sehingga kita juga mempunyai hati yang bersyukur. Kita mengalami karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dia menjawab segala kebutuhan kita dimanapun kita berada. Hati yang mengenal Tuhan adalah hati yang didasari oleh iman kepada Tuhan, disertai dengan ucapan syukur atas karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari adik-adik belajar, kakak juga belajar. Kita telah menerima anugerah Tuhan berupa hati yang mengenal Dia. Untuk itu, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, kidi yang sudah diberikan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga berani melakukan kehendak Tuhan, walaupun berbeda kadang-kadang dengan orang di sekitar kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Misalnya, kita bisa mengatur waktu kita. Walaupun mungkin kadang-kadang teman kita mengajak kita bermain karena masih siang, kita bisa bermain. Tetapi karena adik-adik tahu ada tugas yang belum diselesaikan, ada kewajiban yang belum dikerjakan, mari atur waktu belajar, bermain, nonton. Juga jangan lupa gunakan kata-kata yang baik, yang memberkati, yang sopan untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Sampai jumpa adik-adik, tetap beriman dan bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan minta tolong kepada mama papa untuk membawakannya ke gedung gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong mama atau papa untuk mentransferkannya ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik, apa sih yang adik-adik dapatkan dari cerita firman Tuhan pada hari ini? Kalau Kak Maya, apakah yang kakak dapatkan? Kak Maya dapatnya kalau Tuhan itu selalu punya rencana yang luar biasa, yang baik kepada setiap anak-anaknya. Kalau Kak Heni? Kalau menurut Kak Heni,
Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya, Kak Dian. Wah, kalau menurut Kak Dian, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjadi anak yang lebih baik lagi setiap harinya ya Kak? Ya betul Kak Dian. Oleh karena itu adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Yesus yang termanis. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yuk adik-adik kita nyanyikan sekali lagi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, terima kasih sudah menjaga kami sepanjang sekolah minggu online kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami, setiap kami, agar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini dapat juga kami pakaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kami dalam persekolahan kami, kiranya Tuhan yang memberikan kami semangat, kepintaran dalam kami belajar, agar kami boleh semakin giat lagi, agar kami boleh semakin pintar lagi dalam sekolah kami. Tuhan juga berikan kami kesehatan, agar kami juga boleh melaksanakan semua kegiatan kami sehari-hari dengan baik. Ajarkan kami terus bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dari sekolah minggu kami di minggu ini. Tuhan yang tetap menjaga kami dan kami akan kembali bertemu dalam sekolah minggu online kami minggu depan. Biarlah Tuhan juga yang tetap menjaga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Dan adik-adik tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.